Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam pewartaan Tuhan Yesus ternyata tidak hanya asal mewartakan, tetapi Tuhan Yesus betul-betul menggunakan pengetahuannya. Pengetahuan yang macam apa? Kita bisa melihat, ibu bapak, kalau orang ada di tepi pantai, yaitu walaupun itu pantai danau, dari danau, angin itu sangat keras. Kalau orang berbicara kadang-kala dengan teriak pun itu tidak terdengar. Tapi Tuhan Yesus betul-betul bisa menggunakan arah angin untuk menyampaikan warta sabdanya. Maka dia minta untuk duduk di salah satu perahu. Lalu dia melihat angin itu arahnya dari perairan menuju ke darat. Sehingga suara yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus bisa terdengar oleh orang-orang yang ada di tepi pantai. Sesuatu yang luar biasa pada waktu itu, karena belum ada mic, belum ada speaker yang besar, tapi semua orang bisa mendengarkan. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mempunyai hati yang luar biasa. Karena di atas perahu pada saat dia duduk, dia tidak melihat adanya mungkin bekas-bekas hasil tangkapan nelayan itu. Maka dia mengajak orang yang ada di atas perahu itu untuk bertolak ke dalam. Atau bertolak ke yang agak jauh sedikit untuk menangkap ikan. Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh orang yang ada di dekatnya. Sehingga Tuhan memberikan mukjizat kepadanya, yakni panenan yang luar biasa. Ibu bapak sudah terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus bukan nelayan, tetapi dia mampu untuk membantu nelayan. Di sini kita bisa melihat ada sesuatu yang indah. Orang zaman sekarang itu berpikir soal rezeki dan soal gaji. Kalau gaji itu kita bisa melihat hasil susah payah kita mendapatkan gaji. Tapi kalau rezeki tak terduga akan datang dengan sendirinya. Kalau gaji kadangkala dalam satu bulan kita mengalami kekurangan. Tetapi kalau rezeki, walaupun itu sedikit, tapi mencukupi untuk kehidupan kita. Kita bisa melihat itu. Kalau gaji, untuk makan, untuk segala kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi kalau rezeki, lebih untuk kebutuhan jiwa. Nah, sekarang kita bisa melihat, ibu bapak, apa yang kita pinta kepada Tuhan.
Kita bisa melihat masa pandemi ini kita seringkali dibingungkan dengan situasi, oh saya harus mencari sesuap nasi. Tapi adakah dari diri kita yang mengandalkan Tuhan untuk mencari itu? Dan Tuhan yang senantiasa menanti orang yang selalu mau berdekat dengannya, pasti akan membantu dan menolongnya. Simon tidak pernah minta kepada Tuhan supaya diberi rezeki ikan yang banyak itu. Tetapi Tuhan memberinya dengan cuma-cuma, dengan gratis. Bahkan tidak hanya Simon, tetapi juga kapal yang lain diminta untuk membantu. Berarti tampak rezeki yang diberikan kepada Simon itu berlimpah ruah dan bisa untuk nelayan-nelayan yang lain. Demikian juga dengan diri kita. Bila kita mendapatkan rezeki dari Tuhan, rezeki itu bukan juga melulu untuk diri kita, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saling berbagi itu ada. Dan Tuhan memberikan sesuatu yang indah untuk Simon, yakni mengikuti dia. Dengan mengikuti dia, dia pun berani untuk meninggalkan rezeki dan kehidupan yang dulu dan mengikuti Tuhan secara khusus. Karena dia melihat ada sesuatu yang indah kalau mengikuti Tuhan, yakni keselamatan dirinya. Tidak hanya dia tidak hanya mikir, oh saya tidak perlu cari makan lagi, bukan itu, tetapi keselamatan bahwa dia ditanggung hidupnya oleh Tuhan sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat ibu bapak dalam hidup ini apa yang kita cari. Kadangkala kalau kita melihat dalam proses kehidupan kita sekolah, kita kuliah, kita mendapatkan pekerjaan, yang kita cari rezeki ataukah gaji? Memang kita mencari gaji, tetapi apakah gaji itu bisa kita nikmati juga untuk jiwa kita? Jadi yang kita cari hendaknya bukan hanya melulu itu. Maka dalam bacaan Injil ini mengajak kepada kita supaya kita jangan takut walaupun situasi sekarang adalah situasi yang sulit. Maka cara yang paling selamat dalam masa pandemi ini adalah mari kita mewartakan damai, mari kita menemukan dan mengenal rezeki melalui Tuhan tanpa kita harus mendapatkan wabah atau menyebarkan wabah yang mungkin itu membahayakan nyawa kita dan nyawa orang-orang yang kita cintai yang ada di rumah kita masing-masing. Jadi kita berusaha untuk berbuat yang baik, tidak hanya baik untuk diri kita, tetapi baik juga untuk sesama kita. Selamat merenungkan.